Segala macam cara sudah ditempuh, sudah dilakukan, bahkan menjadi isu sentral yang sangat memassal sekarang, masyarakat sekarang, peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Malah tema pembangunan Kaltim penekanannya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Didirikanlah segala macam sekolah jurusan, kursus, training, dengan rangsangan-rangsangan segala macam Bapak dan Saudara untuk meningkatkan kapasitas. Sementara Islam dengan sangat sederhana sekali, dengan sangat simple, populer, mudah, efektif, dan dijamin pasti menyodorkan satu konsep, cara, metode atau sistem peningkatan kapasitas, peningkatan sumber daya manusia, yaitu puasa. Tinggal memang dituntut kemampuan umat Islam menjabarkan ini Bapak dan Saudara, dan inilah yang menjadi harapan kita, tuntutan sejarah umat Islam sekarang ini. Bagaimana supaya ada seorang pemikir yang bisa menyodorkan konsep ini, metode ini sedemikian rupa sehingga diterima oleh semua pihak, sehingga bisa menjadi bagian daripada GBHN. Disodorkan lewat sidang MPR bahwa cara yang paling baik untuk meningkatkan kapasitas sumber daya umat manusia, rakyat Indonesia, adalah berpuasa. Dari tahun ke tahun hendaknya ada penelitian, hendaknya ada evaluasi, hendaknya ada studi khusus untuk itu. Bagaimana puasa yang benar sehingga betul-betul meningkatkan kapasitas, meningkatkan kualitas sumber daya manusia ini. Allah Subhanahu wa taala secara eksplisit, tanpa bahasa yang pakai embel-embel, tanpa perlu analisa, begitu tajam dan begitu jelas, Allah mengatakan kalau mau meningkat mencapai la'allakum tattaqun, dengan kapasitas indikator bahwa orang yang takwa dia gampang menemukan pemecahan terhadap problema yang ada. Dia bisa menemukan sumber rezeki dari jalur yang tidak duga-duga. Dia akan berhasil meraih kemampuan untuk menjadikan pekerjaannya yang berat-berat menjadi pekerjaan yang ringan dan mudah. Kalau ternyata Bapak dan Saudara puasa kita selama ini tidak berhasil mengantar kita ke sana, yang paling jujur dan yang paling selamat, yang paling aman, bahkan yang paling perlu untuk dilakukan adalah introspeksi. Pengakuan secara jujur bahwa puasa saya yang belum benar. Dan secara jujur memang kita akui beberapa peringatan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyangkut masalah ini. Memang yang paling baik kita mengaku bahwa puasa kita belum kita tunaikan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dijamin akan mengangkat kapasitas kita mencapai la'allakum tattaqun itu. Barangkali Bapak dan Saudara menanam saja di dalam diri keinginan keras, harapan yang bulat, tekad yang tajam untuk bisa melakukan puasa yang bisa mengangkat kapasitas kita. Itu sudah mendapat nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau tekad ini memang diiringi, diikuti terus dengan usaha yang relevan dengan tekad itu. Di pesantren ini Bapak dan Saudara tidak sedikit, walaupun kita juga akui makin lama makin terasa bahwa memang tidak ringan tantangan yang kita hadapi saat ini. Sejak tahun lalu atau beberapa tahun yang lalu kita sudah mulai mencoba mengupayakan peningkatan kuantitas dan tentunya kualitas qiyamul Ramadan kita, salat lail kita dari jam 00 sampai jam 4. Walaupun tidak disangkal bahwa dari jam 00 sampai jam 4 itu yang amruk, yang jatuh bangun juga tidak sedikit Bapak dan Saudara. Yang hilang dalam perjalanan, lenyap, tidak tahu kemana. Secara fisik dia ada, tapi secara non fisik dia tidak ada. Itu adalah proses
Tapi kita tentunya harus merasa belum puas. Kapasitas yang kemudian kita capai, kualitas yang kemudian kita raih, belum seperti yang sangat kita inginkan. Walaupun memang terasa ada hal yang kita raih, Bapak dan Saudara. Kita jangan sampai membuat pernyataan lepas seolah-olah Allah Subhanahu wa taala tidak memberi harga apa yang telah kita kerja. Sekali lagi bahwa dengan penuh rasa syukur, sudah luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Sebenarnya pada malam ini saya kepingin sebelum saya berceramah, Ustaz Anwari Hambali memberi laporan singkat terhadap hasil kehadiran beliau mengganti saya membawakan makalah dalam seminar nasional yang diselenggarakan di UMI kemarin. Bahwa di antara beberapa peserta lewat interlokal saya peroleh laporan, ada beberapa peserta yang sampai mencium tangan Pak Anwari gara-gara ada beberapa ide-ide sederhana yang sudah dilaksanakan di pesantren yang baru terdengar dan baru terlempar dalam forum itu bagi mahasiswa yang hadir pada seminar itu. Dan akhirnya pembanding atau pembahas yang ditugaskan memberi bandingan pemikiran terhadap makalah ini dibacakan oleh Pak Anwari tidak jadi membanding, tapi hanya memberi dukungan sepenuhnya dengan pemikiran-pemikiran yang sejalan. Kita tidak bisa sangkal, Bapak dan Saudara, bahwa hal-hal yang begini ini adalah merupakan karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya sangat terharu bahwa sebelum saya ke Bandung menghadiri undangan seminar yang juga diselenggarakan oleh Universitas Pajajaran di Bandung pada pertengahan Ramadan, yang juga seminar nasional, sebab antara lain pemakalah adalah Pak Harmoko Sri Bintang Pamungkas, anggota DPR yang cukup dikenal vokal dari Jawa Barat, mewakili P3, dan beberapa pemikir-pemikir kaliber nasional. Dan pesantren Hidayatullah juga diundang memberikan makalah. Sebelum undangan ini kita layani, saya terharu dengan undangan dari Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta yang meminta juga Hidayatullah untuk membawa satu masalah yang sangat sederhana. Bagaimana membangun rumah tangga yang islami tanpa pacaran. Ya beginilah kira-kira Bapak dan Saudara gambaran masalah yang dihadapi oleh mahasiswa. Kok bisa orang kawin tanpa pacaran dan bahagia? Ini minta diangkat dalam satu forum ilmiah. Saya kemudian merasa perlu mengajak Bapak dan Saudara bahwa terobosan yang walaupun barangkali dianggap kayak lelucon, padahal mana ada orang kawin lelucon, Bapak dan Saudara. Kawin 40 pasan itu serius, bukan main-main, Bapak dan Saudara. Tidak boleh katakan bahwa itu percobaan atau itu sekedar eksperimen. Mana bisa kawin eksperimen? Orang produksi kok bisa eksperimen? Ini Bapak dan saudara-saudara yang saya ajak untuk kita syukuri bahwa ada terobosan yang telah kita lakukan. Ada jawaban, ada alternatif islami yang kita serahkan kepada umat di dalam melepaskan dan meloloskan diri daripada badai serangan yang begitu kejam dari peradaban barat yang sama sekali tidak islami. Nyaris dapat dikatakan peradaban yang Yahudi, bahkan lebih konyol lagi daripada itu. Dan ini nyaris umat kita tidak bisa melepaskan diri daripada arus, daripada serangan, daripada badai peradaban barat yang begitu kejam dan begitu sadis. Ini baru salah satu sektor kehidupan Bapak dan Saudara. Kita sudah rasakan umat kita menggelepar, tidak bisa berbuat apa-apa selain daripada mengikuti arus itu. Sekecil-kecilnya pekerjaan yang kita sodorkan, bagaimanapun kecilnya, itu punya makna bahwa kita berhasil melakukan perlawanan, kita berhasil melakukan reaksi, kita berhasil menyodorkan alternatif untuk menyelamatkan umat ini. Kita berhasil menciptakan perahu Nabi Nuh pada saat banjir sudah begitu menggunung. Ini adalah satu karya sederhana, tapi kalau berhasil kita dibudayakan Bapak dan Saudara,